Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Tema renungan kita pada hari ini berjudul Perempuan dan Naga. Wahyu 12 ayat 1-6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Sebagian kalangan Kristen beranggapan bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang meramalkan seperti apa akhir zaman nanti. Cerita-cerita yang ada di kitab Wahyu dipercaya sebagai suatu ramalan tentang peristiwa yang belum terjadi, yang baru akan terjadi pada akhir zaman nanti. Padahal kitab Wahyu merupakan cara penulisnya, yaitu Yohanes, untuk menyampaikan pengajaran, memberi motivasi, dan memperteguh iman komunitas-komunitas Kristen di berbagai tempat pada zaman itu yang mengalami rupa-rupa persekusi atau penindasan. Berbagai simbol digunakan dalam berbagai cerita, supaya tulisan dari Yohanes itu bisa diterima dan dipahami oleh para pengikut Kristus. Namun, jangan sampai diketahui atau kena bredel oleh pihak penguasa yang sangat kejam pada masa itu, yaitu Kaisar Nero. Kisah tentang perempuan dan naga dalam Wahyu 12 ini sebenarnya merupakan penggambaran tentang Yesus, sang anak manusia yang dilahirkan dari rahim sang perempuan, yaitu umat Israel, umat Allah. Yesus hanya menjalani kehidupan yang singkat di dunia sebelum kemudian disalibkan, wafat, bangkit, dan naik ke surga, duduk di tahta Allah. Sang naga yang mengancam nyawa sang perempuan dan anaknya adalah representasi dari penguasa Romawi yang sangat kejam kala itu, yang tiada ampun mempersekusi atau menindas orang-orang Kristen. Perempuan yang lari ke padang gurun itu menggambarkan umat Allah, yaitu gereja, yang walaupun dalam penindasan namun tetap dipelihara oleh perlindungan Allah. Bagi kita di masa kini, cerita ini memberikan penguatan bahwa sebagai umat Allah, kita terus dijaga dan dipelihara oleh-Nya. Mungkin umat Allah mengalami rupa-rupa tantangan dan hambatan di dunia ini. Namun, kisah perempuan dan naga ini meneguhkan iman kita bahwa Allah senantiasa melindungi dan memelihara gerejanya sampai selama-lamanya. Amin.